ancaman teror Ukraina, 50.000 tentara Korea Utara bakal masuk sokong Rusia. Intinya, hubungan Korea Utara dan Rusia ternyata bisa jadi bahaya besar buat Ukraina. Sebuah laporan menyebut jika rezim Kim Jong-un punya kemungkinan besar mengirim 50.000 personel tentara rakyat Korea Utara untuk menyokong militer Rusia. Laporan ini diungkap oleh jurnalis sekaligus koresponden militer Rusia, Alexander Sladkov. Dilansir Viva Militer dari Bulgarian Military, ada alasan kuat mengapa Kim bisa menurunkan anak buahnya di Ukraina. Disebut Sladkov, Korut merasa jika nasibnya sama dengan Rusia. Hal ini berlandaskan hubungan buruk yang terus memanas dengan negara tangganya Korea Selatan, di mana Korea Selatan juga didukung oleh kekuatan barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat beserta sekutu lainnya terkecuali Jepang. Lebih lanjut, Sladkov menyatakan pergerakan pasukan militer Korea Utara cuma tinggal menunggu perintah, dan instruksi itu bisa datang kapanpun. Korea Utara merasa senasib dengan Rusia, dan karena itu mereka berdiri teguh untuk mendukung Tuan Vladimir Putin. Keputusan seperti itu bisa diambil kapan saja, ujar Sladkov. Beberapa pekan lalu, Rusia mengklaim jika ada panggilan yang berasal dari militer Korut untuk merekrut sukarelawan. Rusia menyatakan jika ada 800.000 warga Korut yang sudah mendaftar di gelombang pertama. Saya sedang berbicara dengan seorang teman saya yang merupakan kepala organisasi veteran perang Korea, kata Sladkov melanjutkan. Dia ada di sini baru-baru ini. Saya mengatakan apa yang Anda punya. Dia berkata 50.000 pasukan khusus siap dikerahkan, ucap jurnalis senior surat kabar Rusia Izvestia. Meski hingga saat ini belum diketahui kebenaran informasi yang dikuak Sladkov, namun kemungkinan ini sangat bisa terjadi. Sebab dalam perang di Ukraina, pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia pernah menggunakan rudal Korut dalam serangan. Di sisi lain, AS meyakini jika sebagai imbalan Rusia atas penggunaan rudal Korut, Moskow serupa datang dari AS yang mengatakan bahwa sebagai imbalan atas rudal tersebut, Moskow mengirim senjata dan amunisi ke Korut. Akan tetapi sayangnya klaim pertukaran senjata bilateral bagaimanapun ditolak oleh Moskow dan Pyongyang. Korea Utara atau Korut mengklaim bahwa sekitar 800.000 warganya secara sukarela telah bergabung atau mendaftar ulang dalam militer untuk berperang melawan Amerika Serikat. Surat kabar Korea Utara melaporkan pada Selasa 21 Maret 2023. Dilansir dari Antara, pada Senin 20 Maret 2023, sekitar 800.000 dari kaum pelajar hingga pekerja di seluruh Korut telah menyatakan keinginan mereka bergabung di militer untuk melawan AS. Klaim itu muncul setelah Korut pada Kamis 16 Maret 2023 meluncurkan rudal balistik antar benua Hwasong 17 sebagai tanggapan terhadap latihan gabungan militer AS Korea Selatan yang sedang berlangsung. Korut meluncurkan rudal ICBM ke laut di antara semenanjung Korea dan Jepang pada Kamis waktu setempat. Beberapa jam sebelum Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terbang ke Tokyo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT guna membahas cara-cara melawan ancaman Korut yang memiliki senjata nuklir. Rudal balistik Korut dilarang di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB dan aktivitas peluncuran itu mendapat kecaman dari pemerintah Seoul, Washington, dan Tokyo. Pasukan Korea Selatan dan AS pada Senin 13 Maret 2023 telah memulai latihan bersama yang akan berlangsung selama 11 hari. Latihan gabungan tersebut diadakan dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak 2017 untuk melawan ancaman Korut yang semakin meningkat. Pemimpin Korut Kim Jong-un menuduh AS dan Korea Selatan telah meningkatkan ketegangan dengan aktivitas latihan gabungan militer tersebut. Rezim Korea Utara yang dipimpin Kim Jong-un mengungkapkan rasa percaya dirinya untuk melawan Amerika Serikat. Mereka mengklaim telah menyiapkan 800.000 tentara wajib militer Korea Utara akan dikerahkan untuk melawan imperialisme AS. Antusiasme kaum muda yang melonjak untuk bergabung dengan tentara adalah demonstrasi dari keinginan generasi muda yang tak tergoyahkan untuk tanpa ampun memusnahkan para maniak perang yang melakukan upaya terakhir untuk melenyapkan negara sosialisasi kita yang berharga.
Bunyi pernyataan Rodam Siman dikutip dari ABC News serta mencapai tujuan besar reunifikasi nasional tanpa gagal dan manifestasi yang jelas dari semangat patriotisme mereka, tambahnya. Namun, Kim Jong-un menegaskan latihan militer gabungan tersebut telah meningkatkan tensi dengan Korea Utara. Korea Utara pada Selasa 7 Maret 2023 memperingatkan pihaknya akan menyatakan perang jika rudalnya ditembak jatuh saat uji coba di atas Samudra Pasifik. Korut melakukan gelombang uji coba senjata terlarang dalam beberapa bulan terakhir dengan mengklaim program senjata nuklir dan rudalnya untuk pertahanan diri. Pyongyang juga marah atas latihan militer bersama Amerika Serikat Korea Selatan, menggambarkannya sebagai latihan untuk invasi. Itu akan dianggap sebagai deklarasi perang yang jelas melawan DPRK. Jika tanggapan militer seperti intersepsi terjadi terhadap uji coba senjata strategis kami, kata Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dikutip dari kantor berita AFP. Lautan Pasifik bukan milik dominium AS atau Jepang, lanjutnya. Korea Utara selalu siaga untuk mengambil tindakan yang tepat, cepat, dan luar biasa setiap saat. Tambah pernyataannya yang diterbitkan oleh kantor berita pusat Korea, bulan ini militer AS dan Korea Selatan akan mengadakan latihan gabungan terbesar mereka dalam 5 tahun. Menjelang latihan Freedom Shield yang dijadwalkan setidaknya 10 hari mulai 13 Maret 2023 tersebut, kedua negara bersekutu itu pekan ini mengadakan latihan udara yang menampilkan pesawat pembom berat B-52 berkemampuan nuklir milik AS. Dalam pernyataan terpisah pada Selasa, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh Amerika Serikat sengaja meningkatkan ketegangan. Latihan udara bersama baru-baru ini dengan jelas menunjukkan bahwa skema AS untuk menggunakan senjata nuklir melawan DPRK sedang dilakukan pada tingkat perang yang sebenarnya. Ucap Kemlu Korut yang diterbitkan KCNA, kami sangat menyayangkan ketegangan tak bertanggung jawab dan mengkhawatirkan yang diciptakan AS dan Korea Selatan imbuhnya. Tahun lalu Korea Utara menyatakan dirinya sebagai negara berkekuatan nuklir yang tidak dapat diubah dan mencatatkan rekor penembakan sejumlah rudal. Sebelumnya, Korea Utara mengonfirmasi uji peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM Hwasong-15 pada Sabtu dalam latihan dadakan. Peluncuran dadakan tersebut menurut Korea Utara dilakukan sebagai bukti bahwa pasukannya bisa melancarkan serangan balik yang mobile dan kuat terhadap musuh. Hwasong-15 diluncurkan sebagai respon atas rencana latihan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Reuters melaporkan rudal tersebut jatuh di laut lepas pantai barat Jepang. Latihan peluncuran ICBM yang mengejutkan adalah bukti nyata dari upaya konsisten kekuatan nuklir strategis DPRK untuk mengubah kapasitas serangan balik nuklirnya yang fatal terhadap pasukan musuh menjadi sesuatu yang tak tertahankan, lapor KCNA. Dalam pernyataan terpisah pada Minggu, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo Jong, mengecam AS. Kim Yo Jong menuding AS karena mencoba mengubah Dewan Keamanan PBB menjadi alat untuk kebijakan permusuhannya yang keji terhadap Pyongyang. Saya peringatkan bahwa kita akan mengawasi setiap gerakan musuh dan melakukan tindakan balasan yang sesuai dan sangat kuat dan luar biasa terhadap setiap gerakan yang memusuhi kita, ucap Kim Yo Jong. Peluncuran Hwasong-15 yang dilakukan pada Sabtu adalah penembakan rudal pertama dari Korea Utara sejak 1 Januari tahun ini. KCNA mengatakan rudal itu terbang 989 km selama 4.015 detik hingga ketinggian maksimum 5.768 km sebelum mengenai target yang telah ditentukan di perairan terbuka. Hwasong-15 pertama kali diuji pada 2017. Media resmi pemerintah Korea Utara itu menambahkan peluncuran Hwasong-15 dipandu oleh Biro Umum Rudal. Adanya Biro Umum Rudal yang diumumkan KCNA tersebut menunjukkan bahwa Korea Utara kemungkinan membentuk unit militer yang bertugas khusus mengoperasikan ICBM. Bagian penting di sini adalah bahwa latihan itu diperintahkan pada hari itu, tanpa peringatan kepada awak yang terlibat, kata Ankit Panda, pakar rudal di lembaga think tank Carnegie Endowment for International Peace yang berbasis di AS. Jarak waktu antara perintah dan peluncuran kemungkinan akan berkurang dengan pengujian tambahan, sambung Panda. Sejumlah analis mengatakan Korea Utara kemungkinan akan melakukan lebih banyak pengujian senjata, termasuk kemungkinan rudal berbahan bakar padat baru.